Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Adapun di video kali ini saya akan coba membahas membahas mengenai konsep dasar dari ekonomi Islam. Oke, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari ekonomi Islam. Sebelum masuk pengertian di sini, mungkin saya sedikit pengantar. Di sini adalah ekonomi Islam ini merupakan ilmu pengetahuan ya, yang lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang cukup panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait dari eksistensi ekonomi Islam di kehidupan masyarakat, di mana banyak yang mengatakan bahwa ada beberapa pendapat tentang ekonomi Islam. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu sistem ekonomi pertengahan ya, antara kapitalis dan sosialis. Jadi pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam itu berada di posisi tengah-tengah ya, di antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun hal ini dianggap kurang tepat dalam memposisikan dari sistem ekonomi Islam layaknya sistem ataupun layaknya sebagai tambal sulam ataupun kelemahan dari kapitalis ataupun sosialis. Oke, kita masuk di pengertian dari ekonomi Islam. Di sini menurut Metweli di sini sendiri bahwa ia membedakan antara Islam dengan agama lain. Jadi menurutnya ekonomi Islam di sini adalah membedakan antara Islam dengan agama lain. Adalah ajaran yang terdapat dalam Islam ini tidak hanya terkait masalah ibadah ritual semata, namun turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dan kehidupan kesehariannya. Dia menganggap ekonomi Islam itu mengatur bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi itu tentang kehidupan dunia, kehidupan bermasyarakat, bagaimana kehidupan keseharian. Jadi gitu menurut metode di sini. Kemudian menurut Abdul Manan sini tahun 1992 yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu merupakan tata kehidupan lengkap berdasarkan pada sumber Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Oke, berikutnya adalah prinsip dasar dari ekonomi Islam. Jadi di sini prinsip dari ekonomi Islam di sini menurut Fondure di sini tahun 1986 ada 3 prinsip dari ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, kemudian prinsip bekerja dan produktivitas, dan yang terakhir ada prinsip distribusi kekayaan yang adil. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan. Jadi di sini tauhid itu merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang ia lakukan. Itu maksudnya. Jadi sementara yang dimaksud dari konsep persaudaraan di sini atau biasa yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah itu memberikan makna bahwa persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Jadi di sini dalam ekonomi Islam individu itu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian adapun tujuan ini adalah untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Jadi hasil pekerjaan ini harus diberikan kompensasi yang layak, sangat layak, sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Jadi kalau di prinsip yang terakhir ini itu adalah prinsip ekonomi Islam yang ketiga ini, pengakuan atas hak masyarakat dan distribusi kekayaan. Jadi mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam ini dengan melalui mekanisme zakat.
Jadi proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Itu maksudnya adalah prinsip distribusi kekayaan yang adil. Jadi dengan melalui zakat dari orang-orang yang memiliki harta lebih atau dalam kategori kaya di sini memberikan rezekinya dalam bentuk zakat dengan mekanisme zakat untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Oke, kita masuk ke subpokok bahasan yang berikutnya, yaitu yang bagian ketiga, karakteristik ekonomi Islam. Jadi di sini ada beberapa karakteristik ekonomi Islam ya, sebagaimana disebut dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas. Jadi ini merupakan hasil ringkasan dari karakteristik ekonomi Islam di sini. Yang pertama adalah harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Jadi di sini karakteristik pertama ini itu terbagi atas dua bagian ya, di mana semua harta dan manusia. Jadi kalau semua harta di sini baik benda maupun alat produksi adalah milik ataupun kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita masuk ke bagian kedua dari harta kepunyaan Allah dan manusia ini. Jadi manusia ini merupakan khalifah atas harta miliknya. Jadi di antara ayat yang menjelaskan fungsi dari manusia di sini terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Itu masuk dalam karakteristik ekonomi Islam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Jadi di sini hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam itu sangat jelas ya dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditumbuhkan atau disediakan untuk kepentingan manusia. Jadi di sini ada menurut Yafi di sini tentang hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. Itu yang pertama adalah larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Kemudian yang ketiga, larangan menimbun atau menyimpan. Itu masuk dalam karakteristik dari ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga itu tentang keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kemudian keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu ataupun masyarakat. Kemudian yang kelima adalah bimbingan konsumsi, petunjuk investasi, larangan menimbun dan menyimpan. Jadi itu sama larangan melakukan pemborosan. Jadi saya ulangi kembali di poin kedua tentang ekonomi terikat dengan akidah, syariah, hukum ada ataupun moral. Ini membahas tentang hal-hal ataupun pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan ataupun kebutuhan dari manusia. Jadi hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah itu memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Di dalam menurut Yafi tahun 2003 dalam bukunya tentang bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, ia mengatakan bahwa satu, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Yang poin kedua adalah larangan melakukan penipuan dalam transaksi, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah larangan menimbun ataupun menyimpan emas dan perak atau
sarana moneter lainnya. Jadi seperti penimbunan gas LPG itu juga masuk dalam ataupun diperhitungkan dalam karakteristik dari ekonomi Islam. Yang terakhir adalah larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat. Itu semua sudah diatur di dalam diatur ataupun memiliki, ini adalah ciri-ciri dari karakteristik dari ekonomi Islam. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga tentang keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi di sini beberapa ahli barat yaitu mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran. Toleran di sini adalah membuka diri ya terhadap hal-hal apapun yang terjadi. Selain itu para ahli tersebut menyatakan bahwa Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan. Jadi yang dimana mementingkan segi akhirat dan sekularitas ataupun dari segi dunia. Itu masuk dalam keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Jadi yang masuk di sini adalah keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Jadi hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu. Jadi di sini adalah keseimbangan dalam sistem sosial yang tentu memiliki batasan-batasan antar batasan-batasan hak milik. Jadi diharapkan mampu menyeimbangkan atau memberikan keadilan bagi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah bimbingan konsumsi. Jadi di sini dalam surat Al-A'raf di ayat ke-31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi di sini maksudnya adalah kita tidak diharapkan ataupun tidak dilarang untuk melakukan pemborosan dalam hal baik konsumsi atas pakaian, atas minuman atau hal-hal lain. Itu sesuatu yang berlebihan, itu tidak baik. Kemudian yang keenam, petunjuk investasi. Jadi di sini tentang kriteria ataupun standar dalam menilai proyek investasi di sini. Jadi di dalam Islam itu biasanya untuk menilai proyek ataupun pedoman untuk menilai proyek investasi itu dengan menggunakan proyek yang baik menurut Islam dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Yang kedua adalah memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Jadi itu adalah pedoman dalam investasi. Saya ulang kembali, adapun pedoman yang ataupun kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dalam berinvestasi, yang pertama adalah proyek yang baik menurut Islam, kedua adalah memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, kemudian yang ketiga adalah memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan, kemudian berikutnya memelihara dan menumbuh kembangkan harta, dan yang terakhir adalah melindungi kepentingan anggota masyarakat. Kemudian kita masuk ke poin ketujuh, yaitu zakat. Jadi zakat ini teman-teman pun sudah teman-teman tahu bahwa zakat ini adalah salah satu karakteristik dari ekonomi Islam, itu tentang harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain. Jadi karena sistem dari perekonomian di luar Islam itu tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Itu adalah fungsi dari zakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah larangan riba. Jadi sini Islam itu menekankan pentingnya dalam memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu fasilitas transaksi ataupun alat penilaian barang. Jadi itu larangan riba. Jadi tentu adalah dosa. Oke. Kita masuk ke sub pokok bahasan yang keempat, yaitu fikih ekonomi makro Islam. Di sini terdapat dua ya.
fikih riba dan fikih zakat. Jadi fikih riba di sini tentang peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah suku bunga dengan rate yang tinggi. Jadi itu tidak diharapkan ataupun dilarang di dalam makro Islam, di dalam Islam, ekonomi Islam itu sendiri. Jadi bunga bank ini sama, jadi bunga bank yang biasanya ada di bank-bank konvensional itu sama dengan riba yang tentu kita tahu adalah haram. Jadi ada beberapa kalangan dia menghalalkan bunga komersial, jadi bunga dalam rangka usaha, dan mengharamkan bunga konsumtif, jadi bunga dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi itu dalam fikih riba. Kemudian di dalam suku bunga dengan rate tinggi itu tentu kalau membahas riba jelas-jelas berapa persen ataupun berapapun yang kamu terima, 1% pun itu sudah masuk dalam riba atau haram, ya. Kemudian kita masuk ke fikih zakat. Jadi di fikih zakat ini sendiri ada beberapa syarat, ya. Ini adalah syarat-syarat di dalam fikih zakat. Ada Islam, karena kemudian sempurna ahliyahnya, kemudian sempurnanya kepemilikan, kemudian berkembang, nisab, sama haul. Jadi di dalam yang pertama adalah Islam. Jadi zakat ini hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Jadi ini diwajibkan. Jadi zakat ini tidak diwajibkan kepada selain Muslim, karena zakat merupakan taklif ma'ali, jadi mana ada kewajiban harta dalam Islam yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir. Kemudian yang kedua adalah sempurna ahliyahnya. Jadi sini sebagian ulama berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila. Namun Hanafiyahnya berpendapat bahwa zakat tidak wajib atas harta mereka kecuali atas hasil pertanian dan perkebunan. Jadi itu maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu sempurnanya kepemilikan. Jadi kepemilikan dari muzaki ini yang dimana adalah orang yang wajib zakat atas harta yang mau dizakatkan merupakan kepemilikan sempurna. Jadi saya tekankan adalah itu merupakan kepemilikan sempurna dari muzaki, dalam artian adalah harta tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain. Gitu. Kemudian yang kelima adalah nisab. Jadi nisab di sini harta yang wajib dizakati harus sampai pada kadar tertentu yang disebut dengan nisab. Harta yang wajib dizakati harus sampai pada kadar tertentu yang disebut dengan nisab. Jadi nisab di sini adalah menunjukkan zakat hanya diwajibkan pada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Rasulullah bersabda tidak ada zakat kecuali bagi orang-orang yang kaya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah haul. Jadi harta zakat yang telah mencapai nisab harus ada dalam kepemilikan ahlinya sampai waktu 12 bulan kamariah. Di sini kecuali hasil pertanian, perkebunan, barang tambang, madu ataupun sejenisnya. Oke, berikutnya kita masuk ke subpokok bahasan yang terakhir tentang model dari dinamika dari Ibnu Khaldun. Di sini jadi modelnya di sini adalah sejarah umat Islam itu secara jelas menggambarkan hubungan-hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi yang pertama adalah rakyat dengan saya simbolkan N, kemudian syariah S, kemudian pemerintah G atau government, kemudian kesejahteraan atau ekonomi W, kemudian keadilan G, dan pembangunan G kecil gitu ya, dalam hal kemajuan ataupun kemunduran suatu masyarakat dan peradaban. Jadi sini
umat Islam itu ternyata itu mampu menyajikan semua variabel di atas menjadi kekuatan besar. Jadi di sini adanya otoritas politik, kemudian namun tidak terrealisasi dengan baik karena otoritas politik yang dalam hal ini pemerintah itu mulai melupakan kewajiban-kewajiban ataupun gagal mengimplementasi syariah ataupun menjamin keadilan untuk masyarakat, kemudian gagal pun menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh rakyat, kemudian yang di mana pembangunan dan kemakmuran mengalami kemunduran yang dilakukan oleh kekuatan politik ataupun militer dari pemerintah ataupun government di sini. Jadi itu saat ini tentu kita pun bisa melihat keadaan yang terjadi dari semua segi di dalam negara ini. Jadi mulai dari masyarakatnya, keadilannya, pemerintahnya, bagaimana kemakmuran, bagaimana pembangunan, itu masih jauh dari kata keadilan, masih sangat jauh. Jadi padahal di dalam ekonomi Islam, Islam itu sangat ditekankan untuk yang namanya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat, dan bagi seluruh masyarakat, agar kemakmuran ataupun kesejahteraan itu diberikan kepada masyarakat, begitu. Jadi ini adalah model dinamika dari Ibnu Khaldun yang saling berkaitan satu sama lain, mulai dari rakyatnya, bagaimana syariahnya, kemudian bagaimana pemerintahnya, kesejahteraan ekonomi, sampai dengan keadilan ataupun pembangunan itu saling berkaitan satu sama lain. Ketika dalam hal ini yang memiliki otoritas tinggi atau pemerintah itu tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, ya tentu bisa secara langsung dia gagal dalam mengimplementasi syariah ataupun menjamin keadilan, menyediakan fasilitas untuk masyarakat, sampai dengan hal-hal itu tentu berakibat buruk terhadap keadilan ataupun kemakmuran ataupun pembangunan di dalam masyarakat. Itu yang terjadi saat ini. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah pengantar dari ekonomi makro Islam, teori ekonomi makro Islam. Nanti kita akan membahas secara keseluruhan dari bagaimana ekonomi makro secara keseluruhan, kemudian tentu akan dikaitkan dengan ekonomi Islam, bagaimana perbandingannya itu akan terbahas semua di dalam ekonomi makro Islam secara umum, ya. Nanti kalau di mikro itu secara khusus part masing-masing dimensi, masing-masing bagian itu akan dijelaskan lebih rinci. Namun kalau untuk ekonomi makro ini membahas tentang keseluruhan dari ekonomi makro secara keseluruhan di dalam dilihat dari sisi syariah ataupun Islam. Oke, cukup sekian dari pembahasan saya ataupun penjelasan saya tentang konsep dari ekonomi Islam, pengantar dari ekonomi Islam sendiri. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.